Dengan keegoisan sang ayah ini, pernah terjadi beberapa kali kecelakaan dalam keluarga tersebut yang hampir menewaskan anggota keluarganya. Halo Biblio People, jumpa lagi bersama aku Ayu. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu buku terlaris menurut New York Times yang pernah dibaca oleh Bill Gates. Buku ini terbit tahun 2018 dan baru terbit di Indonesia tahun ini 2021, diterjemahkan oleh Berkat Setio. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia bukunya Educated dari Tara Westover. Buku ini secara fisik tebalnya sekitar 500 halaman dengan harga 128.000. Buat teman-teman yang mau beli, untuk saat ini buku ini sudah banyak didiskon di online shop yang ada di beberapa marketplace dengan harga sekitar 80 sampai 70.000 rupiah. Buku ini ditulis langsung oleh Tara Westover selaku tokoh utama di balik buku ini. Buku ini merupakan sebuah memoir yang menceritakan pengalaman serta perjalanan hidup dari Tara yang terlahir dari keluarga komunitas penyintas di Pegunungan Idaho. Buat teman-teman yang nggak tahu itu di mana Pegunungan Idaho, aku akan memberikan beberapa gambar, contoh gambar Pegunungan Idaho. Pegunungan Idaho ini terletak di negara Amerika Serikat, di mana ya negaranya daerahnya ini berbatasan dengan Nevada, Montana. Kalian bisa lihat di peta ini ya, seperti beginilah gambaran dari Pegunungan Idaho. Oke teman-teman, aku akan sedikit bercerita mengenai kehidupan si Tara ini. Jadi teman-teman, si Tara ini dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Teman-teman, si Tara ini ayahnya itu seorang tukang ngumpulin bahan rongsokan dari besi-besi kayak gitu, dikumpulin gitu. Nah, untuk ibunya itu seorang obatan herbal. Jadi ibunya tuh sering ngobatin dengan cara-cara herbal, ramuan herbal. Bahkan ibunya juga ikut kursus sebagai bidan, teman-teman, tapi bidannya memang ilegal. Jadi kalau di kita itu disebutnya dukun beranak kayak gitu ibunya. Tara ini memiliki beberapa kakak laki-laki dan ada juga kakak perempuannya. Untuk kalian yang ingin tahu kakaknya itu siapa aja gitu, berapa jumlahnya, kalian bisa langsung baca karena aku sendiri cuma tahu beberapa kakaknya aja. Nanti aku akan ceritakan. Teman-teman, menariknya dari buku ini adalah bahwa Tara selaku penulis dari buku ini untuk pertama kali menginjakan kakinya di bangku sekolah, yaitu ketika dia usia 17 tahun, saking terisolasinya dia dari lingkungan masyarakat. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Beginilah ceritanya. Nah, si Tara dan semua anggota keluarganya ini nggak pernah pergi ke sekolah, bahkan pergi ke rumah sakit. Jadi dia kalaupun sakit, anggotanya keluarga ada yang sakit, jadi dirawat di rumah saja. Kenapa sih ini bisa terjadi di keluarganya si Tara? Penyebabnya adalah karena ketakutan sang ayah yang menganggap pemerintah itu sebagai Illuminati. Kata sang ayah, sekolah dan rumah sakit itu merupakan program Illuminati untuk mencuci otak-otak anak mereka. Seperti itu katanya. Jujur teman-teman, baca buku ini aku justru darah tinggi karena kelakuan ayahnya si Tara. Ayahnya si Tara itu bikin emosi kita naik turun. Ayahnya ini dan ibunya si Tara sama si Tara itu merupakan penganut aliran Mormon. Jadi Mormon itu semacam agama lah. Teman uniknya, ayahnya si Tara tuh pernah meramalkan bahwa 31 Desember 1999 itu merupakan hari kemurkaan Tuhan, dimana katanya dunia itu akan berhenti gitu, kata ayahnya si Tara. Nah, pada saat itu ayah si Tara mengajak si Tara dan anak-anak yang lainnya itu untuk menimbun mengumpulkan makanan, bahan bakar seperti itu di rumahnya karena menganggap akan terjadi kiamat. Bahkan ketika teori si ayahnya itu tidak terbukti, teman-teman, ayahnya juga masih tetap keras kepala dengan pendiriannya, dimana dengan keegoisan sang ayah ini pernah terjadi beberapa kali kecelakaan dalam keluarga tersebut yang hampir menewaskan anggota keluarganya. Aku di sini akan menceritakan beberapa kejadian mengenaskan yang terjadi dari
cerita Tara. Pertama terjadi pada saat hendak pergi ke rumah mereka, di jalan itu badai. Ayahnya tetap ngotot, ayo tetap aja diterobos gitu si badainya. Akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan ibunya cedera otaknya. Jadi ibunya tuh mengalami cedera, sakit lama, dan anehnya tidak pernah pergi ke rumah sakit. Jadi ayahnya itu menyuruh ibunya untuk mengobati dirinya sendiri. Terus di tempat rongsokan waktu si Tara membantu ayahnya juga, dia sempat terjadi kecelakaan yang menyebabkan pahanya si Tara tertusuk besi, teman-teman. Pergi ke rumah sakit tidak, tetap aja diobati sama ibunya si Tara. Bahkan yang membuat aku miris, teman-teman, kakaknya si Tara namanya Luke pernah kecelakaan juga, yaitu dia terbakar, teman-teman. Jadi bagian pusar ke bawah dia tuh terbakar, bahkan dia tidak bisa melepaskan celananya yang udah dilalap api. Pokoknya ngeri banget deh. Dan pada saat itu si Luke lari-lari gitu nyari air, akhirnya si Tara bisa madamin air tersebut, yang akhirnya juga tetap si Luke mengalami infeksi, kalau nggak salah dia juga sakitnya lama karena ayahnya yang memang keras kepala dan ibunya juga yang menurut aku tuh nurut aja kepada si sang ayah. Akhirnya ya keluarganya nggak ada yang pergi ke rumah sakit, kalaupun sakit ya dirawat aja gitu. Bahkan ada satu kejadian yang memang bikin aku kayak geleng-geleng kepala, teman-teman. Jadi ayahnya si Tara ini mengalami kecelakaan yang menurut aku udah fatal banget. Jadi sekujur tubuhnya itu udah kebakar banget, bahkan udah berapa puluh persen gitu dia tuh. Bahkan ayahnya juga sempat meninggal tapi hidup lagi gitu, sempat koma. Dan ayahnya tuh kekeh gitu, nggak mau pergi ke rumah sakit. Jadi dia diobati sama ibunya dengan ramuan-ramuan herbalnya gitu. Nah untungnya ya memang mungkin belum waktunya meninggal ya, ayahnya panjang umur walaupun ayahnya jadi cacat, teman-teman. Jadi udah di sini tuh diceritakan sama si Tara membuat aku merinding banget gitu kejadian itu, sampai kondisi fisik ayahnya gitu, teman-teman. Kegilaan keluarganya Tara ini tidak berhenti pada ayahnya saja. Ternyata ada kakaknya yang namanya Shaun yang justru bikin si Tara itu sakit lahir dan batin gitu, teman. Jadi si Shaun ini banyak melakukan tindakan abusif baik verbal maupun non verbal gitu, teman-teman. Si Shaun ini kadang hari ini dia baik banget sama si Tara, tiba-tiba nanti malam dia galak sama si Tara, nyiksa gitu sampai si kepala si Tara tuh dimasukin ke kloset gitu, teman-teman. Bahkan emang kakaknya tuh cenderung kayak aku pikirnya tuh kayak ya kadang-kadang psikopat gitu. Kadang ada pacarnya dia juga disiksa gitu, teman-teman, kalau dia nggak mau ngikutin apa maunya si kakaknya itu sih. Jadi teman-teman, satu-satunya cara untuk menyelamatkan si Tara dari sumur kegilaan keluarganya adalah dengan memutuskan untuk pergi ke BYU, di mana dia disarankan oleh salah satu kakaknya untuk mengikuti tes yang diselenggarakan di sana. Pada tes pertama si Tara mengalami kegagalan dan akhirnya dia mengulang lagi dan akhirnya dia berhasil masuk, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ini akibatnya ya paket C mungkin ya, dia kayak ikut paket C lah kayak. Setelah si Tara sudah mengenal dunia pendidikan, akhirnya dia mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Awal bangkitnya Tara ini berawal dari tulisan-tulisannya yang memiliki karakteristik dan unik sehingga membuat para dosen-dosennya itu tertarik gitu. Wah, si Tara ini ternyata berbakat gitu dalam esai-esainya yang dia kirimkan kepada dosen-dosennya kayak gitu. Akhirnya dosen-dosennya itu merekomendasikan si Tara untuk pergi ke Harvard sama ke Cambridge kayak gitu. Jadi teman-teman, setelah diselidiki, setelah si Tara sering mengikuti perkuliahan tentang psikologi, akhirnya dia tahu nih, oh ternyata ayahnya si Tara ini ngidap bipolar, skizofrenia katanya. Bisa jadi karena ayahnya seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, buku ini merupakan sebuah representasi korban-korban tindakan abusif yang berhasil bangkit meraih mimpi-mimpi mereka. Nah, cukup disayangkan nih teman-teman, ada kekurangan dari buku ini. Selain cerita yang memang unik, cuman menurut aku ya, buku ini nggak sesuai judul. Judulnya educated gitu ya teman-teman. Tapi ngebahas masalah pendidikannya kurang ditonjolkan. Lebih di sini si Tara lebih menceritakan masalah keluarganya, bahkan sampai detail banget menceritakan keluarganya, masalahnya, timbulnya kayak gitu teman-teman. Ke masalah pendidikannya kurang ditonjolkan. Itulah
bahasan mengenai buku Educated dari Tara Westover. Buat teman-teman yang belum baca, aku rekomendasikan ke kalian karena buku ini memang menarik sekali, sangat menginspirasi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.